Mari kita perhatikan setiap keputusan-keputusan kita sebagai kepala keluarga, sebagai anak, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Perhatikan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberkati di dalam nama Yesus. Kiranya kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat di pagi hari ini, dan sukacita kita makin bertambah, kesehatan kita makin bertambah juga. Itulah menjadi harapan kita. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita semakin teguh imannya dan kita semakin dekat mencari Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Kejadian pasal 27 ayat 40. Firman Tuhan tertulis, "Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari sebelum saudara memulai mendengarkan renungan di channel ini, saudara boleh awali dengan doa dan diakhiri juga nantinya dengan doa. Setiap kita, ketika kita berstatus anak, kita pasti cenderung meminta berkat dari orang tua. Terlepas kita senantiasa meminta berkat dari Tuhan, Maha Pencipta kita, Allah sumber kehidupan kita. Sebagai anak juga di tengah-tengah keluarga, kita juga berharap kita diberkati oleh orang tua kita, oleh papa dan mama kita. Karena itu kita berbakti dengan mereka. Kita yang sudah berkeluarga, anak-anak yang sudah berkeluarga senantiasa memberkati atau memperhatikan kehidupan orang tuanya yang sudah tua. Karena kita berharap melalui perhatian kita kepada orang tua juga, itu juga bisa menambah berkat bagi kita. Tuhan memberkati anak-anak yang memperhatikan orang tuanya. Ya, itulah hal-hal yang kita lakukan saudara-saudara yang terkasih. Dan saya percaya juga yang masih punya orang tua, senantiasa perhatikanlah. Setelah diperhatikan, maka percayalah bahwa berkat Tuhan juga akan senantiasa mengalir. Sebab orang tua itu adalah Allah kedua di bumi, ya. Allah menitipkan mereka menjadi orang tua bagi kita di bumi. Kita menghormati mereka. Ketika kita menghormati mereka, kita juga akan lebih menghormati Tuhan yang tidak kita lihat itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara membaca pasal ini, saudara akan menemukan keluarga atau menemukan satu keluarga yang memberkati anak-anaknya. Dia adalah kepala keluarga di sini adalah Ishak itu sendiri, punya anak yaitu Esau dan Yakub. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, karena kecerobohan, karena kebodohan daripada Esau, ia menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Ia gagal menjadi abang. Ia gagal menjadi orang yang utama mendapatkan berkat. Karena kecerobohan, karena keputusannya yang salah. Saudara-saudara, hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Ingat, setiap keputusan kita pasti ada konsekuensinya, dan itulah yang dialami oleh Esau. Akhirnya, karena permintaan papa mereka yang sudah tua ini menikmati masakan anak-anaknya, akhirnya Yakub duluan daripada Esau. Akhirnya Yakub menipu papanya Ishak supaya bisa mendapatkan berkat hak kesulungan itu sendiri, yang seharusnya punya Esau sebagai anak sulung. Tetapi karena kecerobohan, karena kebodohan daripada Esau, karena keputusan yang tidak bijaksana, sehingga berkat itu tidak untuk dia. Saudara-saudara, dalam pasal ini, dalam ayat ini berkat yang diberikan oleh papanya kepada dia. Berkat itu ada di ayat yang ke-26 tadi. Maaf, ada di ayat 39. Lalu Ishak papanya menjawabnya, "Sungguh tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun pagi, dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak." Saudara-saudara, ini yang akan dialami, ini berkat yang dialami oleh
si Esau sendiri, saudara-saudara, tetapi ingat, masih ada kesempatan. Perhatikan kata-katanya, kata berkat ini. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara-saudara, berkat yang diberikan papanya kepada dia sebenarnya bukanlah berkat yang wow gitu, tapi beban. Tetapi masih ada kesempatan. Berkat ini memberikan tanda, memberikan makna bahwa Esau, apabila engkau sungguh-sungguh bertindak, apabila engkau kerja keras, apabila engkau gigih mencari hidup itu, maka engkau akan lepas dari beban itu sendiri. Dan betul saudara-saudara, saudara boleh baca pasal-pasal berikutnya, kehidupan Esau juga kehidupan yang kaya raya. Ketika dia dan adiknya Yakub pada waktu mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya harta yang sangat banyak sekali. Tidak hanya Yakub yang punya harta, tapi Esau juga. Kenapa? Karena papanya bilang ketika nanti akan terjadi kelak apabila engkau sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita pelajari dari ayat ini, dari renungan ini? Mari kita perhatikan setiap keputusan-keputusan kita sebagai kepala keluarga, sebagai anak, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Perhatikan setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Jangan kita seperti Esau, karena kelaparannya, karena ketidaktahuannya, karena kecerobohannya, akhirnya ia lepas, ia gagal, ia kehilangan berkat. Ada konsekuensinya, ia akhirnya menjadi orang yang tidak mendapatkan berkat seperti Yakub. Tetapi pada akhirnya berkat itu tidak tertutup baginya, namun jika kita berusaha, semua itu akan ada. Saudara-saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka cara kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha bekerja dengan rajin, giat, dan gigih. Orang malas tidak akan mendapatkan kekayaan. Amsal sendiri menyampaikan itu. Amsalomo. Orang yang malas sudah pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi orang yang rajin sudah pasti mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena apa? Dia sudah mengerjakan apa yang diharapkan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, berkat kita mungkin beda-beda dari apa yang kita kerjakan. Tetapi semua berkat itu akan kita miliki jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau kita mungkin gagal dalam hal seperti ini, A dan B kita gagal, maka untuk mengatasi kita harus datang kepada Tuhan. Kita pasti salah melakukan apapun. Kita pasti salah. Kita punya potensi untuk salah bertindak, untuk ngambil keputusan yang salah. Kita pasti pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi apakah karena keputusan kita salah kita langsung mundur dan menyerah? Jangan. Tetap maju dan dekat kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhanlah, maka kita akan semakin hari melihat rencana Tuhan yang luar biasa dari kehidupan kita. Jauhkanlah diri kita dari tindakan Esau. Marilah kita tetap giat dan gigih untuk tetap memberikan keputusan yang baik. Jangan salah memberikan keputusan untuk kita menjauh diri dari setiap akibat-akibatnya. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Dan Tuhan mengharapkan kita dan menghendaki kita agar kita setiap anak-anak Tuhan tetap gigih, tidak salah mengambil keputusan. Karena keputusan yang kita ambil juga akan mempengaruhi tindakan ke depan, saudara-saudara. Tuhan yang dimuliakan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.